Baik, selamat siang Bu. Ya, siang perkenalkan di sini saya Dr. Subagio. Saya berada di UI pada hari ini dengan Ibu siapa? Saya bicara. Siang dok, saya Ani. Oke, Bu Ani. Saya mau lebih nyaman dipanggil Mbak Ani, Bu Ani atau nama saja? Ani saja dok. Oke, Ani saja. Baik, saya lengkapin dulu data-datanya ya. Untuk data-data pembicaraan kita ini sebagai dokter, saya tidak akan melanggar kode etik saya dan tidak akan melakukan pembocoran data-data terhadap kerahasiaannya. Seperti itu ya. Apakah Ibu setuju? Iya dok. Oke, baik. Ibu Ani ya, usia berapa tahun Bu? 25. 25 tahun, tinggal di Surabaya. Surabaya. Mohon maaf Bu, agamanya apa Bu? Saya Islam. Oke, Islam ya. Terakhir pendidikan S1. S1. Jurusan apa Bu? Ekonomi. Ekonomi ya. Oke. Kemudian sekarang Ibu lagi kerjaan apa? Tidak ada pekerjaan saya. Oke. Terus apa sudah menikah? Belum menikah. Oke. Kemudian Ibu ini anak keberapa gitu dari saudara? Anak kedua dari tiga bersaudara. Oke, tiga bersaudara ya. Oke, saya sudah rekam medisnya juga. Saya mau izin untuk anamnesa lebih lanjut ya. Jadi ada yang bisa saya bantu Bu? Ada keluhan apa? Iya dok. Saya sering tiba-tiba merasa sesak dok. Oh gitu. Iya. Seperti tercekik. Mm-hmm. Udah terbangun juga tengah malam. Tiba-tiba keringat dingin dan jantung saya berdebar-debar gitu dok. Seperti mau copot rasanya. Oh, udah ke IGD kah? Udah berapa kali saya ke UGD dok. Namun Terus? setelah diperiksa dokter di sana dinyatakan semuanya baik-baik saja saya. Oh, sebaik-baik saja. Udah ECG rekam jantung? Udah, saya sudah rekam jantung tapi hasilnya juga baik. Oke. Terus dari rujukan dokter IGD bilang apa? Ada diagnosis apa? Kata dokternya sih saya mengalami kecemasan dok. Oke. Terus? Mungkin faktor pikiran saya, padahal saya tidak merasa kepikiran sesuatu gitu. Oke. Saya kemudian saya diarahkan berobat ke polijiwa. Oh, Saya di gitu. sini kenapa ya dok? Ya, jadi ini dari hasil IGD-nya seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, sejak kapan mengalami hal seperti ini? Sejak 2 bulan yang lalu dok. Oke. Terus Ani ada perasaan seperti apa? Saya merasa stres dan takut jika hari menjelang malam. Kemudian ya tiba-tiba terbangun begitu kembali, merasa sesak dan berdebar seperti sebelumnya yang saya bilang. Terus akhirnya pola tidurnya gimana Bu? Akhirnya saya cuma tidur 2 sampai 3 jaman begitu. Oh, oke. Ini terjadi 2 bulan yang lalu ya. Kemudian kalau saya boleh tahu ada masalah apa 2 bulan lalu yang dialami Bu Ani seperti itu? Karena kan kalau dari dokter di UGD itu bilangnya faktor pikiran. Nah, ada bahan pikiran apa yang Ibu alami? Menurut saya tidak ada masalah sih. Apapun menurut saya. Memang saya saat ini sedang dalam upaya mencari kerja lagi dok. Oke. Tapi menurut saya hal tersebut tidak sampai membuat saya kepikiran. Saya masih ada sisa uang tabungan dari pekerjaan saya yang dulu. Jika ditanya apa yang jadi bahan pikiran, ya kesehatan saya ini dok yang menjadi bahan pikiran saya. Sesak nafas ini. Oke, baik. Nah, saat ini Bu Ani tinggal dengan siapa? Saya dengan orang tua dan adik saya dok. Oke. Kemudian hubungan Ibu dengan orang tua gimana? Hubungan saya dengan orang tua ya dok. Iya. Insya Allah baik dok. Hanya saja memang mereka sepertinya sumpah lihat saya. Oke. Banyak di rumah gitu. Ya. Terutama ibu saya dok. Oh, terus? Saya diharapkan bisa segera dapat pekerjaan lagi. Jadi ibu sering
Terus biasanya ibu itu bilang gimana saat mengomeli ini ya, saya panggil Mbak Ani aja ya. Oke. Ngomeli Mbak Ani, sumpahnya ibu itu seperti apa Mbak? Ibu mengatakan saya sakit karena ulah saya sendiri sih dok. Oh, terus? Saya tidak bisa tidur karena salah saya sendiri. Bahkan mungkin kenapa saya bisa di PHK 5 bulan yang lalu itu. Oh iya. Ibu selalu membandingkan saya dengan kakak saya yang sudah sukses. Bahkan setelah menikah pun karir kakak terus bagus dok. Bahkan adik saya pun dianggap lebih baik daripada saya. Dan kakak terus dan saya perlu mencontohi adik saya begitu. Hal ini kadang membuat saya kesal dok. Oke. Nah, ini gini. Saya bisa memahami ya, mungkin ada permasalahan pada keluarga Mbak Ani. Tapi gini Mbak, kira-kira Mbak sampai tahu nggak kenapa kok ibu itu sampai bilang gitu ke Mbak Ani? Gitu. Biasanya kan orang marah pasti ada penyebab. Gitu. Mungkin karena sampai merepotkan keluarga karena harus mengantarkan saya berapa kali ke UGD mungkin ya. Dalam seminggu ini saya sudah 3 kali ke UGD. Ya tengah malam juga dok. Terakhir kapan Mbak? Terakhir tadi malam ini. Tadi malam ini saya merasa tidak ada yang bisa mengerti saya. Siapapun tidak menginginkan mengalami ini. Bahkan ibu saya tidak mendukung saya berobat di sini. Terus. Saya malah dibilang pintar membuang waktu, membuang uang juga. Yang bisa menyembuhkan diri saya adalah saya sendiri. Ya kalau saya bisa menyembuhkan diri sendiri, saya tidak akan kesini dok. Ya tahulah. Dan saya tidak akan pura-pura dengan apa yang saya rasakan ini. Oke, kemudian kalau saya lihat ceritanya ya, saya cukup empati ya dengan Mbak Ani ya, karena Mbak Ani sendiri kan ini tidak ada keinginan untuk melakukan seperti itu ya Mbak ya. Kemudian kalau misalnya saya tanya lagi Mbak, untuk sikap ayah gimana? Ayah saya biasa saja sih dok, tidak ada banyak bicara. Ibu yang cenderung dominan di rumah. Kadang saya kasihan dengan ayah. Ya, sepertinya ayah juga tertekan karena ibu sering marah-marah ke ayah. Terus kalau hubungan sama adik gimana? Kita biasa aja sih dok. Kita tidak terlalu dekat juga. Dia termasuk orang yang mandiri sih dok. Saya tidak pernah mencampuri urusan dan dia juga jarang komunikasi dengan saya walaupun kamar kita bersebelahan. Dia juga sibuk dengan pacarnya. Saya terus terang ya kurang suka dengan pacarnya dok. Kurang tahu sopan santun gitu. Oh iya. Wah, ngomong-ngomong Mbak Ani sendiri apa punya pacar sekarang atau mungkin dulu pernah pacaran? Saat ini ya dok, saya tidak punya pacar. Dulu pernah pacaran. Kita putus sekitar hari-hari sebelum saya di PHK itu. Kok bisa? Iya, karena dia tahu tempat kerja. Iya, karena dia satu tempat kerja dengan saya dok. Hal ini yang akhirnya membuat ibu menyalahkan saya. Oh gitu. Ibu sudah melarang saya berpacaran dengannya. Namun tidak saya hiraukan gitu. Kita tetap jalan bersama. Terus penyebab putusnya gimana? Ya mungkin karena kita beda keyakinan dok. Kan saya sudah itu sebenarnya supervisor saya dok. Oh gitu ya Mbak. Nah Mbak Ani sudah pacaran berapa lama sama dia ini? Dan kayak deketnya itu seberapa dekat gitu ya? Tahu ya Mbak ya, maksudnya apa pertanyaan saya ya? Iya. Kalau kenalnya sih ya dok, kita udah kenalan 2 tahun. Tapi baru jadian sekitar 6 bulan sebelum kita putus itu dok. Jadi baru cuma bertahan 6 bulan. Ya dok, kita sudah cukup dekat, bahkan pernah berhubungan intim dok. Ya, saya lihat ya Mbak.
Kemudian gini Mbak, kan udah putus ya Mbak. Kira-kira apa masih ada rasa kekecewaan Mbak yang cukup berat pada saat putus seperti itu? Iya sih dok, terutama di awal-awal putus itu dok. Apalagi saya sudah menyerahkan keperawanan saya ya kan. Kita sempat mencoba jadian lagi, namun sikon sudah tidak mendukung. Sempat saya juga kepikiran akankah masih ada yang mau menerima saya gitu ya kan dok. Karena saya sudah tidak perawan, saya merasa bersalah pada diri saya sendiri. Kenapa saya sampai mau melakukan hal itu ya? Padahal kita belum nikah loh. Tapi hal ini sudah berlalu. Saya merasa berusaha untuk melupakannya dan move on gitu. Oke. Nah, gini Mbak. Waktu itu kan tadi saya tahu ya, mungkin penyebabnya salah satunya tadi beda keyakinan ya Mbak ya. Tapi apa benar-benar hal yang membuat sampai benar-benar putus gitu? Dan apakah itu sampai berdampak saat pekerjaannya Mbak Ani? Karena tadi kan dibilang ada keterikatan pekerjaan satu tempat kerja ya sama pacarnya. Oke, gimana? Sebenarnya dia lebih memilih mendengar orang tuanya dok. Untuk berdampaknya tidak berdampak langsung sih sebenarnya. Perusahaan memang agak goyang sejak awal pandemi ini. Akhirnya ada beberapa karyawan yang harus di PHK. Awalnya WFH dok, lalu akhirnya benar-benar dirumahkan dan di PHK. Selain itu tidak ada yang tahu kalau saya dan supervisor saya berpacaran. Jadi menurut saya itu bukan masalah. Namun beda dengan pemikiran ibu saya. Ibu saya beranggapan kalau saya di PHK ini karena saya ketahuan berpacaran dengan supervisor saya. Oh ya. Jadi ini saya melihat ada pola yang berbeda POV ya antara Mbak Anin dan realitanya di dunia kerja sama pandangan ibu gitu. Nah, salah paham gitu dok. Oke, terus gini ya, saya mau tanya juga. Tadi kan ada gangguan tidur ya Mbak ya. Nah, terus gangguan tidur ini selain itu apa ada yang hal lain yang dirasakan? Terus lebih pentingnya gimana Mbak nafsu makannya kira-kira? Ada dok, ada. Gimana? Ada. Jadi akhir-akhir ini saya merasa lebih sering mudah lupa dok. Sampai-sampai ibu saya mengatakan saya orangnya lemot gitu. Oke. Kalau diajak bicara sering lupa gitu, langsung lupa. Kurang konsentrasi atau bisa fokus mengerjakan sesuatu gitu. Terus? Setiap saya sedang membaca artikel juga lowongan kerja dan sebagainya, sering tidak tuntas karena sebentar saja saya lupa. Dan mudah lelah juga dok. Akhirnya berhenti membaca. Untuk nafsu makan biasa saja sih dok. Saya memang tidak banyak makan dari awalnya. Tapi akhir-akhir ini lebih berkurang sih. Memang porsi makan saya lebih berkurang dari yang memang porsi makan saya. Saya sering browsing kalau banyaknya makan yang bisa menimbulkan jantung berdebar-debar. Saya jadi takut makan sembarangan. Oh gitu. Oke. Ada masalah di itu ya, berarti di pikiran gitu, jadi kayak sering lupa gitu ya Mbak ya. Iya. Terus kalau sampai sekarang apa ada hobi atau kebiasaan yang menyenangkan gitu? Dan apakah hobinya masih dilakukan? Ya sih dok, saya hobinya jalan-jalan saja dok. Nah, terus? Ini juga membuat saya stres mungkin. Selama pandemi ini saya jadi tidak bisa kemana-mana dok. Saya ini sakit apa ya dok? Saya kepikiran tentang kondisi kesehatan saya. Masa karena stres pikiran saya sampai menimbulkan hal-hal seperti ini. Nah jadi gini Mbak, kalau kita periksa secara fisik ya, ini saya mengacu dari dokter IGD tadi. Fisiknya tuh baik Mbak. Terus berarti kalau fisik dan secara hasil pemeriksaan IGD dinyatakan normal dan baik, ada kemungkinan ini kaitannya dengan faktor psikis atau faktor psikologis seperti itu. Nah, betul dari pikiran itu kadang bisa timbul gejala-gejala yang tadi Mbak Ani sebutkan. Nah, saya mau tanya Mbak,
Mbak Ani ini sebelumnya apakah orangnya memang orang yang pencemas, maksudnya sering khawatir seperti itu. Kemudian biasanya Mbak Ani berespon seperti apa kalau ada sesuatu yang membuat tidak nyaman gitu. Contohnya yang nggak nyaman kan kayak ibu yang ngomel-ngomel kayak gitu, itu kan membuat tidak nyaman. Kira-kira responnya seperti apa gitu Mbak? Ya memang saya ada sifat pencemas. Orang-orang di sekitar saya sering tidak bisa mengimbangi ritme kerja saya. Oh gitu. Ya. Mereka rasanya terlalu santai. Saya orangnya suka mengerjakan sesuatu dengan cepat. Oh. Semakin menunda-nunda pekerjaan, semakin tidak tenang saya. Kepala saya sering pusing dan perut saya mual jika saya sedang stres. Bahkan sering kesemutan saya. Yeah. Saya sering mengimbangi rasa stres saya dengan mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Oh, jadi senang dengerin musik juga ya Mbak ya? Iya. Nah ini ada gejala baru lagi Mbak, kepala sering pusing, kemudian mual saat stres. Ini dialami sejak berapa lama Mbak? Apakah 2 bulan ini atau udah sebelumnya yang mual sama pusing ini kalau lagi stres Mbak? Kalau itu sih sudah lama ya Dok. Udah sejak saya 3 SMA Dok, sudah sekitar 7 tahunan. Oh gitu. Oke. Kemudian jadi Mbak Ani bilang ya mengimbangi rasa stres dengan mendengarkan musik. Iya. Nah selain mendengarkan musik, kira-kira biasanya ngapain lagi Mbak? Paling saya keluar jalan-jalan itu Dok. Oh gitu. Namun itu pun ya sesudah saya menyelesaikan urusan saya. Saya tidak mungkin bisa tenang jika pekerjaan saya belum selesai gitu. Oh. Bahkan sampai tidak tidur pun untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Saya dulu sering bawa pulang kerjaan ke rumah, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang reward, tidak ada rewardnya. Ya, Mbak saya ingin tanya lebih dalam lagi ya Mbak ya. Gini, apakah pernah ada pikiran yang sumpah, dalam artian pikiran yang penuh karena urusan yang begitu banyak itu belum selesai, sampai apakah Mbak ini ada di titik kayak muncul rasa putus asa? Sering sebab saya berapa kali bahkan merasa ingin mati saja karena tidak ada yang mengerti apa yang saya rasakan. Ya malah banyak yang menghakimi dan yang mengatai saya capek Dok. Tapi saya juga takut mati. Oke. Nah pernah ada nggak Mbak terngiang di telinga suara yang kayak dia menghakimi atau menjelekkan atau mengatakan hal yang buruk ke Mbak? Ya terngiang lebih di pikiran Dok. Saya sering teringat omongan mereka. Mereka? Siapa ini? Omongannya dari mana dan kayak gimana gitu? Detail apa yang Mbak Ani bilang? Ya suara ibu saya, kakak saya, teman-teman, banyak hal lagi. Ya mengatakan kalau saya tidak mampu melakukan ini dan itu, padahal saya sudah benar-benar melakukan semua tugas. Sudah saya selesaikan sebelum deadline. Semua salah saya, hingga saya benar-benar di PHK. Semua itu karena saya yang tidak kompeten. Setiap kali teringat perkataan itu muncul keringat dingin, pusing, berdebar-debar, dan akhirnya ya lemas Dok. Saya jadi makin tidak bisa berbuat banyak. Oke, ini saya bisa mulai menemukan polanya ya. Terus di keluarga apakah ada yang mengalami seperti Mbak Ani? Kayak contohnya ngurung diri atau marah-marah tanpa sebab gitu Mbak? Bisa ayah, ibu, atau kakak atau adik mungkin? Itu Dok, ibu saya termasuk pencemas juga Dok. Oh, sering marah-marah di rumah. Terus kalau saya rangkum ya Mbak ya, saya rangkum ya. Dari yang Mbak Ani sampaikan tadi, sudah mulai sering berdebar, sesak, lemas, rasanya akan mati yang terjadi tiba-tiba. Dan ini berlangsung sekitar 2 bulan ya Mbak ya. Kemudian ini ada gangguan tidur, konsentrasi terganggu, kemudian pusing mual, terutama jika memikirkan banyak hal. Perlu saya sampaikan Mbak bahwa ini merupakan gejala yang mengarah suspek ke gangguan panik dan gangguan kecemasan Mbak. Nah, ini perlu ditangani dengan benar seperti itu. Bagaimana Dok? Nah, ini untuk penanganannya, saya akan memberikan resep obat-obatan ya. Ini ada saya kasih obat untuk mengatasi kecemasan ya. Nanti
Mbak Ani kontrol kembali sebelum obatnya habis. Kemudian kita akan lihat perkembangannya. Iya. Untuk obatnya apakah nanti saya akan ketergantungan? Bagaimana dengan efek sampingnya? Oh, Mbak Ani tenang aja. Selama ada pengawasan saya sebagai dokter, itu tidak akan ada efek ketergantungan. Ya, Ibu harus bedakan satu hal, yaitu ketergantungan dan kebutuhan. Itu sesuatu yang berbeda. Orang yang minum obat terus-menerus itu tidak tentu dia tergantung, tapi memang ada kebutuhan di balik itu, ya. Jadi harus mempersepsikan dengan benar. Ini jangan Ibu anggap kayak narkoba, bukan. Tetapi karena kebutuhan psikis, Ibu harus minum obat ini, gitu, ya. Mungkin kalau ilustrasinya Ibu bisa bandingkan dengan pasien-pasien HIV atau diabetes. Mereka kan ada jangka waktu minum obat yang cukup lama ya Mbak ya. Tapi apakah itu artinya mereka ketergantungan? Enggak kan Mbak? Nah seperti itu. Kalau memang nanti perlu obat dan tidak dapat obat, nanti malah aktivitasnya Mbak ini malah bisa terganggu. Karena obat ini nanti fungsinya untuk meredakan kecemasannya seperti itu. Apalagi yang harus lakukan untuk mengatasi ini kecemasan saya yang tiba-tiba muncul dok? Apa saya perlu ke UGD lagi? Ini kalau misalnya satu saat kayak ada hal seperti itu, biasanya kan kecemasan itu memang suka datang tiba-tiba ya. Bisa lakukan teknik relaksasi pernapasan. Itu pertama. Teknik relaksasi pernapasan ini diajarkan untuk bisa menarik nafas dan membuang nafas dengan tenang, tidak usah terburu-buru. Kemudian Mbak Ani juga harus biasakan diri untuk mensugesti diri dengan hal yang positif, ya. Jadi kadang pemikiran yang negatif itu datang karena Mbak Ani sendiri jarang untuk mengkonfirmasi diri secara positif, Mbak. Nah, usahakan optimalkan pikiran positif. Kenapa? Supaya hatinya Mbak Ani juga ikut tenang. Semua ini pasti baik-baik saja, Mbak. Tenang aja. Baik dok. Terima kasih dok. Oke, nanti kita pantau pengobatan ya. Terima kasih telah mempercayai saya. Saya cukup merasa terbantu dengan analisa pada hari ini. Semoga lekas membaik keadaannya, Mbak Ani. Selamat sore. Sore.